Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Guntilis Butan dengan NIM 2516150001, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah studi kasus dan solusinya, di mana studi kasus saya berjudul terjebak di dunia makroskopis pada materi laju reaksi. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana solusinya menggunakan teori perkembangan kognitif Piaget dan kesiapan pada belajar kimia. Selamat menyaksikan. Latar belakang dan masalah. Di sebuah kelas, seorang guru sedang mengajarkan materi laju reaksi, spesifiknya mengenai teori tumbukan dan efek luas permukaan. Seorang guru tersebut menyadari adanya kesenjangan besar dalam pemahaman siswa saat mereka melakukan praktikum yang sederhana. Siswa mengamati bahwa batu kapur yang digerus halus atau bubuk bereaksi jauh lebih cepat dan menghasilkan banyak gelembung gas dengan asam klorida dibandingkan dengan batu kapur yang berbentuk bongkahan besar. Secara visual, siswa bisa melihat perbedaannya. Namun ketika guru meminta siswa menjelaskan mengapa hal itu terjadi secara submikroskopis dan meminta mereka menyusun hipotesis matematisnya, sebagian besar siswa kebingungan. Mereka menulis, ya karena bubuk lebih kecil, jadi lebih cepat larut. Nah, dari jawaban tersebut, mereka gagal menalar secara hipotesis deduktif mengenai frekuensi tumbukan efektif persatuan luas karena belum siap secara mental. Maka, analisis dan solusi berdasarkan teori Piaget yang disarankan untuk guru adalah guru harus melakukan analisis kognitif terhadap siswanya dan merancang intervensi pembelajaran berdasarkan 3 poin utama. Poin pertama adalah operasional konkret versus operasional formal. Jadi, siswa SMA itu merupakan rata-rata usianya itu merupakan 15-17 tahun. Secara kronologi seharusnya berada di tahap operasional formal, di mana bisa berpikir abstrak dan hipotesis. Namun, dalam realitasnya, banyak siswa yang masih berpikir di tahap operasional konkret ketika menghadapi materi baru yang asing seperti kimia. Jadi, anak pada operasional konkret adalah anak yang hanya memahami apa yang bisa dia lihat dan disentuh. Misalnya, batu kapur jadi bubuk dan airnya berbuih. Kemudian, anak yang operasional formal mampu membayangkan jutaan partikel kalsium karbonat yang bergerak, menghitung peluang orientasi tumbukan yang tepat, dan menarik kesimpulan yang deduktif. Solusi dari guru adalah guru tidak boleh memaksa siswa berpikir secara abstrak. Guru harus menyediakan jembatan visual, seperti menggunakan animasi, untuk menggambarkan luas permukaan total yang membengkak ketika satu balok besar dipecah menjadi kubus-kubus kecil. Yang kedua adalah analisis kesiapan mental, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah integrasi ke struktur kognitif lama. Siswa mencoba masukkan fenomena batu kapur ke dalam skema lama mereka tentang gula halus lebih cepat larut dalam teh daripada gula batu. Ini adalah asimilasi awal, tetapi belum sepenuhnya tepat untuk menjelaskan laju reaksi kimia. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu mengubah atau membuat skema baru. Ketika guru menunjukkan bahwa pelarutan gula adalah perubahan fisik, sedangkan reaksi batu kapur adalah pemutusan dan pembentukan ikatan kimia baru akibat tumbukan partikel, siswa mengalami desequilibrium, yaitu ketidakseimbangan mental. Mereka terpaksa melakukan akomodasi, mengubah skema lama mereka dan membentuk skema baru bernama teori tumbukan yang efektif. Poin ketiga adalah transisi berpikir, makroskopis ke hipotesis deduktif. Dalam kimia, terdapat 3 level representasi. Yang pertama adalah makroskopis atau nyata dan terlihat. Yang kedua adalah submikroskopis adalah atom atau partikel, dan yang ketiga adalah simbolik, rumus atau persamaan. Transisi dari makroskopis ke penalaran hipotesis deduktif dilakukan dengan tahapan berikut. Tahapan
tahapan yang pertama adalah pengamatan makroskopis. Jadi pada tahapan pertama ini termasuk pada tahap yang konkret. Jadi siswa melakukan eksperimen mereaksikan bongkahan versus bubuk kapur dan mencatat waktu menggunakan stopwatch. Dan yang kedua adalah tahap jembatan, yaitu visualisasi submikroskopis. Jadi siswa diminta menggambar model partikel. Guru dapat memberikan analogi. Jika kalian berada di pasar yang padat, itu adalah bubuk, kertas ruangan longgar adalah bongkahan. Di manakah kalian lebih sering berpapasan atau bersenggolan? Yang ketiga adalah tahap operasional formal, yaitu penalaran hipotetis deduktif. Siswa ditantang membuat rumusan umum. Jika variabel suhu dinaikkan, apa yang terjadi pada energi kinetik partikel dan bagaimana pengaruhnya pada grafik salju reaksi? Di sini, siswa dilatih menarik kesimpulan logis dari premis umum ke kasus yang khusus. Nah, jadi dari studi kasus tadi dapat saya simpulkan bahwa kesiapan belajar kimia tidak bisa dipaksakan langsung ke tingkat rumus yang abstrak. Berdasarkan teori Piaget, guru kimia harus selalu memulai dari fenomena yang nyata dan ramah bagi sensori operasional konkret. Lalu perlahan menuntun siswa melakukan akomodasi mental hingga mereka siap melakukan penalaran yang abstrak formal secara mandiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.